Gajiku 20 juta sebulan, tapi aku tidak punya baju baru sama sekali. Kenapa? Karena semua uangku ludes untuk membiayai gaya hidup suamiku yang malas, termasuk biaya kencannya dengan perempuan lain. Kalian pasti akan emosi mendengar apa yang dikatakan ibu mertuaku saat aku memergoki anaknya berselingkuh. Tonton video ini kalau kalian ingin tahu betapa jahatnya manusia yang aku sebut keluarga. Oke, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan kalian tidak ketinggalan cerita viral selanjutnya. Tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton. Jam weker di samping tempat tidurku selalu berdering tepat pukul 4 pagi saat seluruh dunia masih terlelap, termasuk suamiku yang mendengkur halus di sampingku. Aku sudah harus bergulat dengan dinginnya air sumur, bukan untuk mandi mewah, tapi untuk mencuci tumpukan baju kotor dan menyiapkan sarapan terbaik agar suamiku tidak kelaparan saat terbangun nanti. Namaku Hana. Pekerjaanku hanyalah seorang buruh pabrik tekstil. Setiap pagi, aku harus berlari mengejar angkot, berdesakan dengan ratusan orang lainnya. Demi absen tepat waktu, tanganku yang dulu halus, kini mulai kasar dan pecah-pecah. Karena setiap hari harus menyentuh kain-kain kaku dan mesin-mesin besar yang bising. Pedih, jangan ditanya. Tapi setiap kali rasa lelah itu datang, aku selalu mengingat wajah suamiku, Aris. Aku ingat janji pernikahanku untuk selalu mendukungnya. Baik suka maupun duka, Aris sedang tidak beruntung. Sudah hampir 1 tahun, dia belum mendapatkan pekerjaan baru. Setelah perusahaan lamanya bangkrut, sebagai istri, aku merasa wajib mengambil alih beban itu. Menjadi tulang punggung bukan hal yang memalukan bagiku. Aku rela tidak membeli baju baru selama 2 tahun. Aku rela tidak makan siang di kantin, dan lebih memilih membawa bekal nasi garam dari rumah. Asalkan suamiku tetap bisa tampil rapi saat bertemu teman-temannya. Bahkan cicilan motor ninja yang dia bangga-banggakan itu, aku yang membayar tiap bulannya. Tanpa telat 1 hari pun, bagiku, melihatnya tersenyum saat memacu motor itu, sudah cukup untuk membayar semua rasa pegal di bahuku. Aku percaya kerja kerasku hari ini adalah investasi kebahagiaan kami di masa depan. Aku percaya Aris menghargai setiap tetes keringatku. Namun ternyata aku terlalu naif. Aku tidak sadar. Aku tidak sadar bahwa cinta yang buta perlahan-lahan sedang menuntun aku masuk ke dalam jurang yang aku gali sendiri. Jurang yang aku gali sendiri itu awalnya terasa seperti taman bunga yang indah. Sepulang kerja dengan tubuh yang nyaris rontok, aku selalu disambut dengan senyuman manis Aris di depan pintu. Dia akan mengambilkan tas kerjaku yang berat, memijat bahuku sebentar, dan berkata bahwa dia sangat beruntung memiliki istri sehebat aku. Kata-kata manis itu adalah bius paling mujarab untuk rasa sakitku. Aku merasa menjadi pahlawan bagi keluarga kecil kami. Aku bangga saat melihat suamiku tetap terlihat gagah dengan pakaian bermerek. Meski semua itu dibeli dari uang lemburku sampai tengah malam. Aku tidak peduli jika orang-orang di pabrik membicarakanku, menyebutku istri yang terlalu memanjakan suami pengangguran. Bagiku, Aris adalah rumah. Setiap kali aku memberikan amplop gajiku, dia akan memelukku erat dan berjanji akan segera menggantinya jika dia sudah sukses nanti. Dia bilang dia sedang merintis bisnis besar bersama teman-temannya, sehingga dia butuh modal dan biaya transportasi yang tidak sedikit. Dan aku, dengan bodohnya, terus memberikan apapun yang dia minta. Aku bahkan rela meminjam uang ke koperasi pabrik, hanya karena dia bilang butuh uang untuk menjamu calon rekan bisnisnya di sebuah kafe mewah. Aku makan mie instan di pojokan dapur, sementara dia pamer foto makanan mahal di media sosialnya dengan alasan membangun citra diri. Aku percaya semua ini demi masa depan kami. Aku percaya saat dia berpamitan pergi dengan motor ninjanya yang berkilat itu,
Dia benar-benar pergi berjuang untuk mencari nafkah. Aku tidak pernah menaruh curiga. Meski seringkali dia pulang larut malam dengan aroma parfum yang sangat harum. Aku selalu berpikir, itu mungkin aroma dari kafe tempat dia rapat, atau bau dari pengharum ruangan di kantor temannya. Ternyata, aku hanya seorang wanita yang sedang menipu dirinya sendiri. Aku terjebak dalam sandiwara yang suamiku susun dengan sangat rapi. Sampai pada suatu hari, sebuah pesan singkat di ponselnya yang tertinggal mengubah seluruh duniaku menjadi gelap. Awalnya aku ragu untuk menyentuhnya, karena aku selalu menghargai privasi Aris selama ini. Namun, sebuah nama kontak di layar itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Nama kontaknya hanya tertulis bengkel, tapi pesannya berisi kata-kata sayang yang sangat mesra. Tanganku gemetar hebat saat memberanikan diri, membuka baris demi baris percakapan di dalamnya. Di sana, di dalam benda kecil itu, aku melihat suamiku yang aku puja-puja, ternyata sedang memuja wanita lain. Dia mengirimkan foto dirinya sedang bersantai di atas motor ninja yang aku cicil dengan tetes keringatku. Lalu berkata pada wanita itu bahwa motor itu adalah hasil dari bisnis suksesnya. Hatiku hancur seketika. Pantas saja, uang cicilan yang selalu aku titipkan padanya seringkali tidak ada buktinya. Ternyata, uang itu dia gunakan untuk membelikan hadiah-hadiah cantik bagi perempuan yang dia sebut sebagai kekasih masa depannya. Sementara aku, di sini aku harus menahan lapar dan menambal sepatu kerjaku yang sudah jebol, hanya agar dia tidak terlihat rendah di mata orang lain. Aku terduduk lemas di lantai dapur yang dingin. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi lantai yang baru saja aku pel. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ulu hatiku, menyisakan rasa sesak yang luar biasa hebat. Ternyata, selama ini aku bukan sedang mendukung seorang suami yang sedang berjuang. Aku hanyalah seorang donatur tetap yang membiayai perselingkuhan suamiku sendiri. Rasa percaya yang aku bangun selama bertahun-tahun, kini runtuh berkeping-keping menjadi debu. Aku ingin berteriak, aku ingin marah, tapi tenggorokanku terasa tercekik oleh kenyataan yang begitu pahit. Belum sempat aku menghapus air mataku, terdengar suara deru mesin motor ninja di depan rumah. Aris sudah pulang, dan kini aku harus berdiri tegak menghadapinya. Meskipun hatiku sudah hancur tak berbentuk lagi, langkah kaki Aris terdengar semakin mendekat ke arah dapur. Dengan siulan santai, seolah tidak ada dosa yang baru saja dia lakukan. Aku berusaha mengatur napas, mencoba menahan getaran di tanganku, sambil memegang ponsel yang masih menyala itu di depanku. Begitu mata kami bertemu, senyum manis yang biasanya menyambutku tiba-tiba luntur dan berubah menjadi tatapan yang sangat dingin. Alih-alih merasa bersalah atau meminta maaf karena ketahuan, Aris justru bergerak cepat merebut ponsel itu dari tanganku dengan kasar. Dia mulai mengeluarkan kote-kota yang menyudutkanku, menuduhku sebagai istri yang tidak sopan karena berani memeriksa barang pribadinya. Dia bilang, aku adalah istri yang sombong karena merasa sudah memberi dia makan, sehingga aku merasa punya hak untuk mengontrol hidupnya. Aku hanya bisa terdiam dengan air mata yang terus mengalir, tidak menyangka bahwa orang yang aku cintai bisa berubah menjadi orang asing dalam sekejap. Dia tidak membantah tentang wanita itu. Dia malah dengan bangga mengatakan bahwa wanita itu lebih bisa menghargainya sebagai laki-laki daripada aku yang selalu sibuk dengan urusan pabrik. Duniaku serasa berputar saat dia mengatakan bahwa pekerjaanku sebagai buruh telah memalukan dirinya di depan teman-temannya. Dia merasa berhak mencari hiburan di luar, karena menurutnya aku sudah tidak menarik lagi dengan tangan yang kasar dan bau keringat setiap kali pulang kerja. Padahal, semua keringat itu aku keluarkan demi mengisi perutnya dan membayar semua kemewahannya yang palsu itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tidur di sampingnya.
Aku meringkuk di ruang tamu yang sempit, meratapi nasibku yang begitu malang, karena telah memberikan segalanya untuk orang yang salah. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa ini, sebuah keberanian mulai muncul di sudut hatiku yang paling dalam. Aku sadar bahwa menangis tidak akan menyelesaikan masalah, dan aku tidak boleh membiarkan diriku terus menjadi mesin uang yang bisa dia injak-injak kapan saja dia mau. Pagi itu, aku bangun dengan tatapan mata yang berbeda. Meski mataku sembab karena semalam suntuk menangis, aku tetap berangkat ke pabrik seperti biasa. Namun, kali ini, tujuanku bukan lagi untuk menyenangkan Aris, melainkan untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran yang lebih dalam. Aku mulai menghitung setiap rupiah yang keluar dari dompetku dengan sangat teliti. Aku memutuskan untuk membuka sebuah tabungan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, terutama oleh Aris dan ibu mertuaku. Setiap uang lembur yang biasanya aku berikan Kuma-Kuma untuk uang bensin motor ninjanya, kini aku simpan ropet-ropet di bawah sol sepatu kerjaku sebelum aku setor ke bank. Ternyata, berpura-pura baik saja itu jauh lebih melelahkan daripada bekerja di depan mesin tenun. Di rumah, aku tetap menyiapkan makan seadanya, tapi aku tidak lagi memberikan uang saku tambahan yang sering dia minta dengan alasan biaya pertemuan bisnis. Aris mulai merasa ada yang aneh. Dia mulai sering marah dan membanting pintu karena merasa jatah kemewahannya mulai berkurang. Dia bahkan mulai menghasut ibunya untuk ikut menekanku agar aku mau meminjam uang lagi ke bank demi gaya hidup mereka. Mertuaku datang ke rumah dengan wajah ketus, menyindirku sebagai istri yang pelit dan tidak tahu cara mengabdi pada suami. Mereka berdua seolah bekerja sama untuk meruntuhkan mentalku, membuatku merasa menjadi wanita paling berdosa di dunia karena tidak mau menuruti keinginan mereka yang tak masuk akal. Hinaan itu terasa sangat perih, tapi aku mencoba menulihkan telingaku. Aku sadar bahwa rintangan ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Aku harus tetap bertahan di rumah itu sedikit lebih lama lagi. Setidaknya, sampai tabunganku cukup untuk menyewa tempat tinggal yang baru setiap malam. Aku hanya bisa berdoa dalam diam, menguatkan hati agar tidak goyah saat melihat wajah Aris yang masih terus bersandiwara, seolah dia adalah korban di sini. Aku sedang membangun benteng pertahananku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merobohkannya lagi. Namun, ternyata tembok pertahananku mulai diguncang dari segala arah oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Ibu mertuaku kini hampir setiap hari datang ke rumah, bukan untuk membantuku menyapu atau memasak, melainkan untuk memeriksa isi lemari dan dompetku. Dia mulai menuduhku menyembunyikan uang gaji, karena melihat Aris kini lebih sering melamun dan tidak bisa lagi mentraktir keluarga besarnya seperti dulu. Hinaan yang keluar dari mulutnya terasa lebih tajam dari sembilu. Dia bilang, aku adalah istri pembawa sial yang membuat rezeki suaminya seret. Padahal dialah yang tidak pernah mau tahu bahwa anak laki-lakinya itu bahkan tidak pernah mencoba melamar kerja. Puncaknya adalah saat Aris mulai berani menggeledah tas kerjaku secara paksa. Ketika aku sedang mandi, dia mengamuk karena tidak menemukan uang sepeser pun di sana, selain kartu absen pabrik dan beberapa keping uang receh untuk ongkos angkot. Dia melemparkan tasku ke lantai dengan penuh amarah, sambil berteriak bahwa aku adalah istri yang durhaka karena membiarkan suaminya hidup dalam kesulitan. Rasanya sungguh ironis melihat laki-laki yang badannya jauh lebih besar dariku itu merengek meminta uang, seperti anak kecil yang tidak diberi permen. Aku hanya bisa mematung di balik pintu kamar mandi, menahan napas agar isak tangisku tidak terdengar oleh mereka. Di saat seperti ini, rintangan terasa semakin berat karena aku tidak memiliki tempat untuk mengadu. Selain pada tumpukan kain di pabrik yang setiap hari aku pegang, ibu mertuaku bahkan mulai mengancam
akan menyuruh Aris menikah lagi dengan wanita lain yang lebih kaya. Jika aku tidak bisa memenuhi gaya hidup anak kesayangannya itu, alih-alih takut, ancaman itu justru membuat hatiku semakin mengerah seperti batu. Aku menyadari satu hal, bahwa tidak ada tempat bagi kasih sayang di rumah yang penuh dengan ketamakan ini. Aku harus mempercepat rencanaku, karena jika aku bertahan lebih lama lagi, aku takut jiwaku akan ikut mati bersama harga diriku yang terus-menerus mereka injak. Sore itu, langit tampak mendung, seolah ikut merasakan firasat buruk yang berkecamuk di dadaku. Aku sengaja pulang lebih awal dari pabrik, dengan alasan kurang enak badan. Namun langkah kakiku justru membawaku ke sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota. Di sana, di depan sebuah toko pakaian bermerek, aku melihat motor ninja itu terparkir dengan gagahnya. Jantungku berdegup kencang, tanganku mendingin saat aku melangkah masuk ke dalam gedung yang dingin itu. Dan, benar saja, mataku langsung menangkap sosok Aris sedang berjalan dengan penuh percaya diri, sambil menggandeng mesra seorang wanita cantik yang tampak jauh lebih muda dariku. Mereka tertawa lepas, seolah dunia hanya milik berdua. Tanpa beban sedikit pun, Aris membawakan banyak kantong belanjaan mahal. Yang aku tahu pasti, semuanya dibayar menggunakan uang tabungan yang dia curi dari laci meja riasku minggu lalu. Dia tampak sangat berbeda. Dia terlihat seperti seorang pria kaya raya yang murah hati, sangat jauh dari sosok suami yang merengek meminta uang saku di rumah. Aku berdiri mematung di balik pilar besar, menyaksikan pemandangan yang menghancurkan seluruh saraf di tubuhku. Tiba-tiba, aku mendengar Aris menyebut namaku di depan wanita itu dengan nada yang sangat merendahkan. Dia bilang kepada wanita itu bahwa aku hanyalah seorang asisten rumah tangga yang tinggal di rumahnya, yang bertugas mencuci baju dan menyiapkan makannya. Setiap hari, dia sama sekali tidak mengakuiku sebagai istrinya. Dia menghapus keberadaanku, menghapus semua pengorbananku, dan mengganti statusku menjadi seorang pelayan hanya demi mendapatkan pujian dari wanita asing itu. Rasanya, dunia di sekitarku tiba-tiba menjadi hening, dan satu-satunya yang terdengar hanyalah suara retakan di dalam dadaku. Inilah jawaban dari semua rasa lelahku. Inilah balasan dari setiap lembur yang aku jalani hingga tengah malam. Aku tidak lagi merasa sedih, tapi rasa marah yang sangat dingin mulai mengalir di pembuluh darahku. Aku menyadari bahwa di mata Aris, aku memang tidak pernah menjadi seorang istri, melainkan hanya sebuah mesin pencetak uang yang bisa dia buang kapan saja setelah tidak lagi berguna. Malam itu, aku duduk di ruang tamu yang gelap gulita, menunggu suara motor yang biasanya menjadi melodi kebahagiaanku, namun kini terdengar seperti lonceng kematian bagi perasaanku. Saat pintu terbuka dan Aris masuk dengan wajah ceria tanpa dosa, aku langsung menyalakan lampu dan melempar semua nota belanjaan yang aku temukan di saku jaketnya. Bukannya takut, wajahnya justru berubah menjadi sangat bengis dan mengerikan. Dia mulai berteriak bahwa aku tidak tahu diri karena telah memata-matainya, dan mengatakan bahwa sudah seharusnya aku bersyukur karena masih ada pria tampan seperti dia yang mau menikah dengan buruh kasar sepertiku. Dia merasa bahwa uang yang aku hasilkan adalah hak miliknya sebagai kompensasi karena dia telah bersedia memberikan status istri padaku. Ibu mertuaku yang terbangun karena keributan itu, bukannya menenangkan, justru ikut memanaskan suasana dengan telunjuk yang tepat di depan wajahku. Dia menyuruhku untuk segera keluar dari rumah itu jika aku sudah tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan anaknya. Dia bilang, rumah ini adalah milik anaknya karena sertifikatnya atas nama Aris. Padahal, aku yang membayar setiap rupiah cicilannya selama bertahan-tahan tanpa pernah absen. Mereka berdua seolah bersekongkol untuk melucuti harga diriku sampai ke akar-akarnya. Tanpa rasa ibah sedikit pun, Aris menyeret koper tuaku yang sudah usang dan melemparkannya ke halaman rumah yang becek karena sisa hujan. Dia mengunci pintu dari dalam,
meninggalkan aku berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang temaram, tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan dan sedikit uang di saku celana kerjaku. Aku melihat bayanganku sendiri di genangan air. Tampak begitu menyedihkan, namun sekaligus terlihat sangat tangguh. Harta bendaku mungkin habis dirampas oleh mereka, tapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa napas di dadaku terasa lebih ringan. Aku tidak lagi harus memikirkan perut orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Aku berdiri tegak, menghapus sisa air mata yang terakhir kali akan jatuh untuknya, dan mulai melangkah pergi meninggalkan rumah yang selama ini menjadi penjara bagi jiwaku. Aku memang terusir, tapi aku pergi dengan membawa kembali kehormatanku yang sempat hilang. Langkah kakiku terasa sangat berat saat menyusuri jalanan malam yang sepi, sementara udara dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Aku tidak punya tujuan, aku tidak punya sandaran, karena selama ini aku telah memutus hubungan dengan keluargaku sendiri hanya demi membela Aris yang mereka benci. Kini, aku benar-benar berada di titik paling rendah dalam hidupku. Aku duduk di emperan toko yang sudah tutup, memandangi koper tuaku yang basah, terkena percikan air hujan. Di tanganku, hanya ada sisa uang gaji yang tidak seberapa, dan sebuah pilihan yang sangat sulit telah menungguku di depan mata. Pilihan pertama, aku bisa kembali bersujud di kaki Aris, memohon maaf atas kesalahanku yang telah lancang mencampuri urusannya, agar aku punya tempat berteduh lagi. Atau pilihan kedua, aku pergi jauh dari kota ini, meninggalkan semua harta yang telah aku kumpulkan dengan darah dan air mata, dan memulai semuanya bener-bener dari angka nol. Jika aku memilih pergi, itu artinya aku harus merelakan rumah dan motor yang cicilannya hampir lunas itu jatuh ke tangan suamiku dan selingkuhannya. Hati kecilku menjerit, tidak rela melihat hasil kerja kerasku dinikmati oleh orang-orang jahat itu. Namun, jika aku kembali, aku hanya akan menjadi mesin ATM yang terus-menerus diinjak sampai aku mati perlahan-lahan. Aku memejamkan mata, mencoba mencari sisa kekuatan di dalam batinku yang sudah hancur lebur. Tiba-tiba, aku teringat pada kedua orang tuaku di kampung yang dulu pernah melarangku menikah dengan Aris. Mungkin inilah saatnya aku mengakui kekalahanku, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai langkah awal untuk menjemput kemenangan yang baru. Aku mengambil keputusan yang paling pahit. Aku akan merelakan segalanya. Aku akan membiarkan mereka mengambil semua hartaku, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil jiwaku lagi. Malam itu, di bawah temaram lampu jalan, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu saat nanti, aku akan kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai wanita yang jauh lebih kuat dan lebih sukses dari yang pernah mereka bayangkan. Aku akan membuktikan bahwa tanpa mereka, aku bukan hanya bisa bertahan hidup, tapi aku bisa terbang lebih tinggi. Dengan sisa uang di saku, aku memutuskan untuk naik bus paling pagi menuju sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk masa laluku. Aku menyewa sebuah kamar kos yang sangat sempit, bahkan mungkin lebih kecil dari gudang di rumah lamaku. Tapi di sini, aku bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa perlu mendengar makian siapapun. Aku tidak lagi bekerja di pabrik besar, melainkan mulai menjajakan nasi bungkus di depan gerbang kawasan industri sebelum matahari terbit. Setiap hari, aku bangun pukul 2 pagi untuk memasak dengan peralatan seadanya, lalu memanggul daganganku sambil berjalan kaki berkilo-kilo jauhnya. Rasa lelahnya jauh lebih berat secara fisik, tapi hatiku terasa sangat ringan karena setiap rupiah yang aku dapatkan kini sepenuhnya milikku. Tidak ada lagi tagihan motor ninja yang harus aku bayar, dan tidak ada lagi mulut mertua yang harus aku beri makan dengan masakan enak. Perlahan tapi pasti, nasi bungkusku mulai dikenal karena rasanya yang jujur dan harganya yang bersahabat bagi sesama buruh. Aku mulai menabung koin demi koin dalam sebuah celengan plastik,
Membayangkan suatu hari nanti, celengan ini akan berubah menjadi sebuah kedai kecil yang cantik. Aku belajar untuk sangat mencintai diriku sendiri. Sesuatu yang selama ini aku lupakan karena terlalu sibuk mencintai orang yang salah. Aku tidak lagi peduli dengan penampilanku yang kusam karena asap dapur. Karena bagiku, kecantikan yang sesungguhnya adalah saat aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa bergantung pada belas kasihan laki-laki. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu mengingat wajah meremehkan Aris saat dia mengusirku malam itu. Rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar yang paling panas untuk membuatku terus melangkah maju. Aku mulai mendengar kabar dari teman lama bahwa di rumah sana Aris sedang kalang kabut karena motornya ditarik oleh pihak leasing, sebab tidak ada lagi yang membayar cicilannya. Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis tanpa rasa dendam. Karena aku tahu bahwa roda kehidupan sedang mulai berputar pada poros yang seharusnya. Aku sudah bukan lagi Hana yang lemah. Aku adalah Hana yang baru, yang sedang merajut masa depan dengan benong-benong keberanian yang aku pintal sendiri. 1 tahun telah berlalu. Dan warung kecil yang dulu hanya berupa meja kayu di pinggir jalan, kini telah berubah menjadi sebuah kedai nasi yang selalu ramai dikunjungi pelanggan. Aku tidak lagi memanggul dagangan, karena sekarang aku sudah mampu menyewa tempat yang layak dan mempekerjakan 2 orang janda tua yang nasibnya hampir sama malang denganku dulu. Setiap pagi, aku melihat papan namaku sendiri yang terpampang di depan kedai. Dan rasanya ingin sekali aku berteriak pada dunia bahwa aku berhasil. Sementara itu, kabar dari kampung halaman mulai sampai ke telingaku melalui seorang kerabat jauh yang tidak sengaja lewat di depanku. Dia bercerita bahwa Aris sekarang hidup luntang-lantung karena wanita cantik yang dulu dia bangga-banggakan ternyata langsung pergi meninggalkannya begitu tahu Aris tidak punya uang sepeser pun. Wanita itu membawa lari sisa harta yang Aris curi dariku, meninggalkan laki-laki itu dengan tumpukan hutang yang menggunung. Mertuaku juga dikabarkan jatuh sakit, namun tidak ada lagi uang untuk berobat atau sekadar membeli makanan bergizi karena tidak ada lagi menantu yang bisa mereka peras. Rumah yang dulu mereka pertahankan dengan sangat kejam, kini kabarnya sudah mulai disita karena Aris menjadikannya jaminan pinjaman ilegal. Demi gaya hidupnya yang selangit, ada rasa sesak saat mendengar kabar itu. Namun, bukan rasa sedih, melainkan rasa syukur. Karena aku sudah keluar dari lingkaran setan itu tepat pada waktunya. Aku teringat betapa dulu aku dianggap sampah yang tidak berharga. Namun, kini, orang-orang yang menghinaku justru sedang tenggelam dalam lubang yang mereka gali sendiri. Mereka pikir aku akan hancur tanpa mereka. Tapi mereka lupa bahwa aku adalah tulang punggung yang sudah terbiasa menahan beban seberat apapun. Kini, kekuatanku tidak lagi digunakan untuk menopang benalu, tapi untuk membangun istanaku sendiri. Aku terus fokus mengembangkan usahaku, menambah menu baru, dan mulai menabung untuk membeli sebidang tanah kecil di kota ini. Namun, di tengah ketenangan yang baru saja aku raih, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel baruku dari nomor yang sangat aku kenal. Nomor itu milik Aris, yang kini mulai merengek, meminta bertemu dengan alasan merindukanku dan ingin memulai semuanya. Dari awal lagi, aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong, tanpa ada sedikit pun getaran di jantungku seperti dulu. Pesan-pesan darinya terus masuk, isinya penuh dengan kalimat manis yang dulu sangat aku puja. Namun sekarang terdengar seperti suara kaset rusak yang memuakan. Dia bilang, dia hilaf. Dia bilang, dia baru sadar bahwa hanya aku yang tulus mencintainya. Dan dia memintaku mengirimkan sedikit uang karena dia sedang tidak punya tempat tinggal. Aku hanya tersenyum getir, membayangkan betapa tidak malunya laki-laki itu yang baru datang mencariku saat perutnya lapar dan dunianya runtuh.
Dia pikir aku masih Hana yang dulu, yang akan luluh hanya dengan kata maaf dan janji palsu yang tidak ada harganya, tanpa membalas sepatah kata pun. Aku memutuskan untuk mendatangi alamat di mana dia sekarang berada, hanya untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang paling terhormat. Aku turun dari mobil kecil hasil. Jerih payahku sendiri, tampil rapi dan berwibawa. Sangat jauh dari sosok buruh pabrik yang lusuh dan berbau keringat. Aku melihatnya sedang duduk di depan sebuah warung kopi kumuh. Tampak sangat kurus, kusam, dan tidak ada lagi sisa kegagahan dari motor ninja yang dulu dia pamerkan. Begitu dia melihatku, matanya berbinar penuh harap. Dia mencoba mendekat dan meraih tanganku, seolah-olah kami masih sepasang kekasih. Namun dengan tenang, aku menarik tanganku kembali dan menyerahkan sebuah amplop coklat yang sudah aku siapkan sejak lama. Di dalamnya bukan berisi uang, melainkan dokumen resmi tentang pengalihan hak asuh dan penyelesaian semua urusan hukum yang selama ini belum tuntas. Aku menatap matanya dalam-dalam, bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa kasihan yang sangat dalam untuk seorang pria yang telah menyia-nyiakan berlian demi sebuah kerikil. Aku katakan pada hatiku sendiri bahwa ini adalah pertemuan terakhir kami. Aku tidak butuh permintaan maafnya, karena keberhasilanku hari ini adalah balasan yang paling menyakitkan bagi orang seperti dia. Aku berbalik badan, masuk kembali ke mobilku, dan meluncur pergi tanpa menoleh sedikit pun ke arah masa laluku yang menyedihkan itu. Bahuku terasa sangat ringan, dan hatiku terasa sangat bersih. Karena hari ini, aku benar-benar telah memenangkan kembali hidupku sepenuhnya. Aku memacu mobilku, menembus jalanan kota yang mulai diterangi lampu-lampu indah. Namun kali ini tujuanku bukan lagi untuk mencari pengakuan dari orang lain. Aku pulang ke sebuah rumah sederhana yang asri. Rumah yang aku beli dengan uang mukanya berasal dari tabungan recehan nasi bungkusku dulu. Di teras rumah, aku duduk terdiam sambil memandangi langit malam yang sangat cerah. Dulu, aku mengira bahwa kebahagiaan seorang istri adalah saat dia bisa melayani suaminya meski harus mengorbankan nyawa dan harga dirinya sendiri. Aku pernah mengira bahwa menjadi kuat itu artinya harus sanggup menahan semua beban sendirian tanpa pernah mengeluh. Ternyata aku salah besar. Menjadi kuat yang sebenarnya adalah saat kita berani melepaskan beban yang hanya merusak jiwa kita dan berani berkata cukup pada orang yang tidak pernah menghargai keberadaan kita. Aku melihat ke bawah, menatap telapak tanganku yang masih memiliki bekas luka dan kapalan kecil, sisa perjuanganku di pabrik dan di dapur warung. Bekas luka ini sekarang menjadi saksi bisu betapa tangguhnya aku. Melewati badai yang hampir menenggelamkanku, aku tidak lagi merasa malu dengan masa laluku yang pahit. Karena dari sanalah aku belajar tentang arti kemandirian yang sesungguhnya. Aku sekarang tahu bahwa uang yang aku hasilkan dengan susah payah seharusnya digunakan untuk memuliakan diriku sendiri dan orang-orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Kabar tentang Aris dan ibunya kini hanya terdengar seperti sayup sop angin lalu yang tidak lagi mampu mengusik ketenanganku. Aku mendengar mereka harus pindah ke kontrakan kecil di gang sempit, hidup dari belas kasihan tetangga, karena tidak ada lagi harta yang bisa mereka pamerkan. Ada rasa pedih yang sempat melintas, tapi aku segera menyadari bahwa itulah hukum alam yang harus mereka jalani sebagai konsekuensi dari kesombongan mereka. Malam ini, aku menutup pintu rumahku dengan perasaan lega yang belum pernah aku rasakan selama bertahun-tahun. Aku bersyukur pada Tuhan karena Dia telah mengizinkanku kehilangan segalanya, hanya agar aku bisa menemukan diriku yang jauh lebih berharga. Besok pagi, aku akan bangun dengan semangat yang baru, bukan lagi sebagai mesin uang, melainkan sebagai pemilik kehidupan yang berdaulat atas nasibnya sendiri. Sambil menyeruput teh hangat di keheningan malam, aku seolah melihat bayangan diriku
yang dulu sedang menangis di pojok dapur pabrik. Aku ingin memeluk wanita itu. Aku ingin membisikkan padanya bahwa kesetiaan tanpa batas kepada orang yang salah bukanlah sebuah kemuliaan, melainkan sebuah bentuk penyiksaan diri. Aku belajar bahwa menjadi tulang punggung itu adalah tugas yang sangat mulia, tapi jangan pernah biarkan dirimu menjadi tulang yang remuk karena dinekinjek oleh orang yang malas. Banyak wanita di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Mereka merasa takut untuk pergi karena merasa tidak punya apa-apa. Mereka takut dianggap sebagai istri yang gagal, atau takut tidak bisa bertahan hidup sendirian tanpa sosok laki-laki di sampingnya. Padahal kenyataannya, kita jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan saat beban itu sudah terlepas. Jangan pernah membiarkan cinta membuatmu buta terhadap harga dirimu sendiri, karena jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, maka jangan harap orang lain akan melakukannya untukmu. Tabungan yang kamu kumpulkan dengan darah dan air mata adalah tiket kebebasanmu. Jadi jangan pernah biarkan ada orang lain yang memegang kuncinya. Aku ingat betapa dulu aku merasa dunia akan kiamat saat Aris mengusirku dari rumah itu. Tapi ternyata pengusiran itu adalah pintu gerbang menuju surga kedamaian yang aku nikmati sekarang. Kadang-kadang Tuhan harus mematahkan hatimu berkali-kali hanya untuk memastikan bahwa kamu tidak salah dalam menaruh harapan di masa depan. Kini, setiap kali aku melihat wanita-wanita hebat yang bekerja keras di luar sana, aku selalu berdoa agar mereka dihargai dan dicintai dengan cara yang benar. Jangan mau menjadi mesin uang bagi laki-laki yang hanya bisa membanggakan harta yang bukan miliknya. Jadilah wanita yang mandiri, yang memiliki dompet sendiri, dan memiliki keberanian untuk berkata tidak pada pengkhianatan. Malam ini, aku menuliskan semua pesan ini di dalam buku harianku, sebagai pengingat bahwa masa laluku adalah guru terbaik yang pernah aku miliki. Dan sebentar lagi, aku akan menutup lembaran terakhir dari kisah sedihku untuk bersiap menuliskan bab baru yang penuh dengan cahaya kebahagiaan pagi ini. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar rumahku sendiri. Aku menatap pantulan wajah di depanku. Bukan lagi wajah layu yang penuh ketakutan, melainkan wajah seorang wanita yang matanya memancarkan ketenangan dan keberanian yang luar biasa. Aku mengenakan pakaian terbaikku, bukan untuk pamer di depan teman-teman yang palsu, tapi sebagai bentuk rasa syukur atas diriku yang berhasil selamat dari badai. Aku melangkah keluar, menghirup udara pagi yang terasa sangat segar dan berbeda dari tahan-tahan sebelumnya. Aku berjalan menuju kedai nasiku yang kini sudah semakin besar dan rapi, disambut dengan senyum tulus dari para karyawanku yang sudah aku anggap seperti keluarga sendiri. Melihat mereka bisa mencari nafkah di tempatku, memberikan rasa bangga yang tidak bisa dinilai dengan uang seberapapun. Dulu aku adalah tulang punggung yang rapuh karena menopang benalu, tapi sekarang aku adalah tiang penyangga yang kuat bagi banyak orang yang membutuhkan. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang paling manis adalah saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Setelah kita sendiri berhasil keluar dari kegelapan, sesekali aku masih teringat motor ninja merah yang dulu aku tangisi itu. Sekarang, ingatan itu hanya membuatku tersenyum kecil, karena aku tahu bahwa semua kemewahan palsu itu telah musnah bersama kebohongan pemiliknya. Aku sudah tidak lagi menyimpan dendam, karena dendam hanya akan membuat hatiku berat. Sementara aku ingin terbang lebih tinggi lagi mengejar mimpi-mimpiku yang tertunda. Aku telah memaafkan masa lalu, tapi aku tidak akan pernah lupa betapa mahalnya harga sebuah kehormatan. Hari ini, aku secara resmi membuka cabang kedai keduaku di pusat kota. Aku tidak mengundang pejabat atau orang-orang kaya. Aku mengundang teman-teman buruh pabrikku dulu untuk makan bersama
sebagai tanda bahwa aku tidak pernah melupakan dari mana aku berasal. Aku ingin mereka tahu bahwa nasib bisa berubah jika kita punya keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, aku berdiri tegak di depan kedai baruku dengan air mata bahagia yang mengalir di pipi. Aku berbisik pelan pada angin yang berhembus. Terima kasih Tuhan, karena telah menjadikanku wanita yang kuat. Perjalananku memang berat, namun setiap luka kini telah menjadi mutiara yang sangat indah. Aku adalah Hana, seorang istri yang dulu tidak dihargai. Namun kini, aku adalah ratu di atas kerajaanku sendiri yang aku bangun dengan martabat dan doa.